Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banget Ligi Learn atas undangannya. Menurut saya ini sesuatu yang sangat positif. Mungkin saya mau perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Satya Rajasa. Sekarang saya adalah Managing Director daripada Conferry Indonesia. Conferry itu apa sih? Saya pengen ceritain dikit satu slide mengenai Conferry. Mungkin next. Conferry itu adalah salah satu perusahaan consulting yang fokusnya di human capital, di mana base kita itu ada di Los Angeles, California. Kita udah di sini dari tahun 96. Kemudian kita punya beberapa solution. Solution yang pertama adalah solution yang berkaitan dengan organization strategy, di mana fokus daripada kita adalah membantu klien-klien kita untuk melakukan transformasi terhadap klien-klien kita. Contohnya siapa sih? Kalau misalnya teman-teman semua tahu ya, namanya perusahaan MRT. MRT di Indonesia kan bagus kan, itu adalah salah satu klien kita di mana kita melakukan end-to-end transformation. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kita punya bisnis namanya assessment succession. Ini adalah bisnis di mana kita memiliki sebuah assessment center yang tujuannya adalah untuk mengakses top leaders di Indonesia. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah bisnis yang berhubungan dengan talent acquisition. Jadi kalau misalnya teman-teman familiar dengan istilah headhunter, we have a headhunter business di Indonesia dan globally. Malah kalau kita ngomongin headhunting business kita, we are the largest in the world. Kurang lebih kayak gitu. Jadi fokusnya kita head untuk executive search di top C-suite, kemudian di middle management dan juga bahkan untuk di level di entry level. Kemudian kita juga punya bisnis yang namanya leadership development. Leadership business development kita itu menarik karena kita banyak melakukan partnering dengan business school global. Contoh misalnya kita tuh sekarang lagi punya partnership dengan business school di Prancis namanya Sorbonne Business School, di mana 3 tahun terakhir ini kita melakukan public program untuk accelerating global digital program. Kita juga punya partnership sama MIT, sama Wharton, sama Darden Business School, sama IMD dan lain-lain untuk bikin program-program leadership buat klien-klien kita. Kemudian yang terakhir adalah business reward benefit. Jadi bisnis ini adalah bisnis yang ngomongin mengenai how do you reward and incentivize performance. Gimana sih kalau misalnya perusahaan ingin membangun struktur fundamental daripada remunerasi dan lain-lain. Jadi itu adalah bisnis kita yang ada di Indonesia. Gitu. Mungkin kalau misalnya boleh, karena teman-teman itu muda-muda semua, saya ngomongnya agak gue lu nggak apa-apa ya. Gitu. Next. Oke. Gini, kalau kita ngomongin mengenai perseverance, greed, failure, ini sesuatu yang saya sangat suka. Kenapa? Karena if I look at myself, gue tuh ngelihat banget bahwa salah satu hal yang gue banggakan dalam hidup itu adalah apa? Adalah justru semua kegagalan gue. I'm very proud of all my failures. Setiap ada town hall meeting, di Conferry dan lain-lain yang dibicarain itu adalah our failures and how we can do better, gitu. Mungkin saya ceritanya sedikit, jadi mungkin beberapa menit ke depan saya banyak cerita mengenai pengalaman hidup saya dari mulai awal karir, kemudian how that links to perseverance and failure dan lain-lain. Saya memulai karir saya di sebuah perusahaan consumer goods. Jadi walaupun sekarang itu adalah saya adalah human capital consultant, saya memulai karir saya justru adalah sebagai marketing and sales. Kalau misalnya teman-teman ada yang familiar sama brand susu Cap Nona, tahu kan yang setiap mau lebaran bulan puasa laris manis kalau kita bikin es campur. Nah itu adalah brand yang dulu saya pernah manage. Gitu. Kemudian setelah beberapa lama gue pikir kayaknya I need to switch career ini. Salah satu hal yang paling seksi pada waktu itu adalah menjadi consultant. Kenapa? Menjadi consultant itu adalah kita keren banget. Kita pakai jas, kita kelihatan pinter, kita dealing dengan klien, kita terlibat transformasi dan lain-lain. So I move career dari consumer goods company, kemudian saya pindah ke sebuah perusahaan namanya Hey Group, di mana fokus kita itu adalah menjadi human resource consultant. Di situ saya belajar banyak mengenai business, belajar banyak mengenai transformasi, belajar banyak mengenai pentingnya SDM unggul Indonesia maju dan lain-lain. Tapi seperti layaknya milenial yang lain, saya masih milenial, cuma agak generasi awal daripada milenial. Saya ngerasa nggak cukup, gitu.
kayaknya setelah saya beberapa tahun di consultant, saya pengen pindah lagi ke corporate. Jadi saya pindah ke Unilever Indonesia. Jadi mungkin Unilever pastinya semua tahu produk-produknya dan lain-lain. Saya pindah menjadi Head of Compensation Benefitnya, di mana saya megang beberapa negara di situ. It's a fantastic experience untuk terlibat mulai dari consumer goods, kemudian consultant, kemudian ke consumer goods lagi, kali ini menjadi HR. Tapi yang menarik itu adalah seperti layaknya milenial yang lain, saya bosan lagi. Ternyata menjadi praktisi di corporate itu buat saya bukan callingnya. Jadi kalau bicara mengenai tadi Mbak Ines ngomongin mengenai passion dan value, what I value the most adalah ngomongin mengenai how do I help my clients. Jadi akhirnya saya pindah. Saya balik lagi ke perusahaan yang sebelumnya, A Group. Gitu. Kemudian ngerjain consulting beberapa lama sebelum saya dikasih challenge. Challenge-nya itu adalah pada saat itu tahun 2014, sekitar 6 tahun yang lalu, ada sebuah perusahaan consulting firm yang besar namanya Mercer. Itu mereka pengen membangun consulting business di Indonesia. Pada saat itu saya mikir, kenapa mereka approach gue ya? Umur gue pada saat itu masih 33 tahun, gue masih kemudaan. Sementara kalau misalnya lo lihat pada konsultan itu biasanya tua-tua gitu kan, rambutnya ubanan. Rambut saya juga agak ubanan, cuman nggak setua itu. Kemudian akhirnya saya pikir bahwa this is a wonderful challenge. Kenapa? Karena saya ada di usia di mana relatively usia pada saat itu masih 33 tahun, dan saya dikasih sebuah kesempatan untuk membangun bisnis. Gitu. Jadi kenapa enggak? Jadi saya pindah tahun 2014 sampai beberapa tahun kemudian kita mulai dengan 3 orang konsultan yang kemudian praktis daripada consulting di perusahaan tersebut tumbuh menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Gitu. Kemudian challenge berikutnya datang, yaitu challenge berikutnya itu adalah di Korn Ferry ini. Di Korn Ferry ini adalah menurut saya merasa bahwa dari dulu saya merasa bahwa platform yang dimiliki Korn Ferry itu sangat unik karena kita punya end-to-end solution. Terus kita selalu ngomong pada saat kita di Mercer, kenapa sih Korn Ferry nggak bisa tumbuh kayak kita? Gitu. Akhirnya ketika opportunity dikasih, gue ambil. Dan sekarang di hampir 3 tahun ini saya ada di Korn Ferry. Dan alhamdulillah resultnya sangat bagus. We have tripled our business in the last 3 years. Jadi bukan 10%, bukan 20%, tapi hampir 300% kita punya growth di Indonesia, dan we are the fastest growing firm di Indonesia maupun di dunia Korn Ferry globally. Gitu. Jadi itu adalah sedikit mengenai karir saya. Cuman kalau kita ngomongin mengenai perseverance, kalau kita ngomongin mengenai grit, kalau kita ngomongin mengenai failures, kita akan ngomongin mengenai unleash potential. Dari sudut pandang saya, unleash potential, yang saya lakukan dalam meng-unleash potential itu so simple, survival. Gitu. Saya tumbuh di keluarga yang sangat bahagia sampai dengan tahun 97-98 itu ibu saya meninggal, yang kemudian membuat ekonomi kita tuh turun. Yang membuat saya mikir nih, di rumah saya yang terakhir waktu bapak saya belum meninggal itu, kita tinggal di sebuah rumah di mana rumah kita dindingnya aja nggak dicat karena emang kita nggak mampu. Di situ saya mikir, kalau misalnya ini kejadian terus sampai dengan gue punya anak, sampai dengan gue berkeluarga, kayaknya kok agak tough. Disitulah mungkin trigger point yang meng-unleash potential saya. Gitu. Kemudian yang membuat saya juga, jadi yang saya tahu adalah, yang gue tahu dalam karir itu, you need to work hard, simple as that. Gitu. Dan kemudian take risk dan fail many times. Gitu. Yang saya pengen ceritain itu adalah I live my life based on 2 quotes yang saya akan ceritain nanti. Gitu. Mungkin next. Ini ada quotes pertama. Saya sangat suka sama quotes ini karena it teaches you to move forward, apapun yang terjadi. Gitu. Berkaitan dengan failure, kenapa failure itu sangat dibanggakan oleh saya?
Karena failure itu membuat saya menjadi lebih tumbuh, menjadi bekerja lebih keras, menjadi bekerja lebih pintar dan lain-lain. Ada beberapa contoh, misalnya satu gini, profesi sebagai konsultan itu unik karena tidak semua klien itu akan cocok dengan chemistry kita, ya kan? Kita selalu punya joke kita itu adalah dulu waktu di saya masih mendeliver beberapa project, joke-nya itu adalah ada satu konsultan yang ketika dia running workshop, ya kan, 10 menit dia diusir sama kliennya karena dia nggak bagus, nggak perform dan lain-lain. Kemudian gue sebagai anak muda yang sok pintar dan belagu dikasih tugas untuk running workshop, dan hasilnya apa? Hasilnya 5 menit gue diusir gitu. Itu sampai sekarang, itu cerita mungkin 12 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang bangganya setengah mati. Kenapa? Karena pengalaman itu adalah pengalaman yang membuat saya hancur. Self esteemnya tadi gue kira gue pintar, ternyata gue nggak pintar-pintar amat gitu kan. Kemudian yang saya ingat itu adalah ketika saya diusir, tapi bos saya datang, kemudian dia bilang, "Saat lo jangan kemana-mana, lo stay di sini terus lo belajar." Oke. Gitu. Itu adalah salah satu contoh failure. Dan banyak banget failure yang lain gitu. Tapi yang gue tahu pasti itu adalah any failure will teach you different things yang membuat kita akan bisa justru tumbuh. Beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa tahun lalu sih, 23 tahun yang lalu pernah ada muncul buku namanya Adversity Quotient. Jadi kita familiar sama yang namanya IQ, kita familiar namanya Emotional Intelligence, tapi ada satu buku yang menurut saya bagus yang berkaitan dengan Perseverance and Grit and Failure, namanya Adversity Quotient. Adversity Quotient itu basically ngajarin kita mengenai 3 hal. When dealing with adversity, orang itu ada 3. Yang pertama itu adalah quitters. Quitters itu kerjanya ngapain? Kerjanya komplain, bickering, negatif, dan lain-lain. Yang kedua adalah orang-orang yang campers. Dia akan bekerja, tapi dia akan menemukan sweet spotnya habis itu. Iya. Yang ketiga adalah orang-orang yang climbers. Jadi ketika dia dihadapkan dengan permasalahan, dia akan terus maju. Gitu. Nah, itulah yang gue mau dari kita semua sebagai generasi muda untuk bisa membantu negara ini. Nah, karena 2020 is going to be a very very difficult year. Secara ekonomi, ada Brexit, ada trade war, ada coronavirus. Gitu. The only way that we can succeed is to have perseverance. Itulah kenapa saya senang banget cerita justru hal-hal yang berkaitan dengan failure saya. Gitu. Yang kedua adalah kalau kita ngomongin mengenai berkaitan dengan quote ini, saya sangat bangga terhadap diri saya sendiri karena saya berani ngambil risiko. Ketika saya pindah ke Mercer misalnya, itu we build a consulting business from scratch dari nol, yang bisa berubah menjadi salah satu perusahaan yang besar. I take risk, gitu. Dan pada saat itu saya mikir gini, gue akan coba 2 tahun, kalau misalnya gagal, gue akan paling laris manis masih menjadi manajer lah, so it's okay. I was 33, managing a business dan lain-lain. Gitu. Begitu juga dengan ketika saya pindah ke Korn Ferry. Gitu. Kenapa? Karena itu adalah movement yang berat. Karena justru ya saya akan menggantikan orang yang dulu ikut saya ketika gue masih menjadi analis. Jadi di consulting itu level paling rendah itu namanya analis, level paling tinggi namanya senior partner. Jadi saya menggantikan bos saya yang baik hati yang udah merekrut saya dari zaman beberapa belas tahun yang lalu. Gitu. Nah, jadi my message to you adalah take risk, eksperimen, maju terus, hajar bleh dan lain-lain. Karena that's the only way that you gonna make it. Gitu. Mungkin nggak semua orang akan resonate dengan pengalaman hidup saya,
Tapi gue merasa bahwa ini adalah hal yang membuat saya bisa tumbuh menjadi seseorang yang saya sekarang hari ini. Jadi itu. Next, ini adalah quote kedua yang menurut saya sangat saya value. Everything happens for a reason. Jadi mau ada masalah, mau ada roadblocks, mau ada hambatan dan lain-lain, tapi the best thing that you can do adalah to learn from it. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.